Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni iman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai di pertemuan kedua bab bentuk pangkat dan akar. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang bentuk pangkat, sekarang kita ke bentuk akar. Tapi sebelumnya ada yang terlewat sama Ibu kemarin. Apa itu? Yaitu hasil pangkat bilangan negatif. Gimana ceritanya kalau bilangan negatif yang dipangkatkan? Kalau kemarin kita bilangannya selalu yang positif ya. Jadi kalau misalkan kita punya negatif A pangkat N, akan ada kemungkinannya, ada dua kemungkinan. Kalau misalnya pangkatnya bilangan ganjil, nanti hasilnya akan negatif. Tapi kalau pangkatnya adalah bilangan genap, hasilnya akan positif. Kita coba. Contoh, Ibu punya negatif 2 pangkat 2. Berarti ini kan negatif 2 kali negatif 2. Negatif dikali negatif hasilnya positif 4. Tapi kalau misalkannya negatifnya itu ada 3, berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Nah, negatif sama negatif ini berubah jadi positif. Sekarang positif ketemu lagi sama negatif. Hasilnya negatif. Negatif berapa? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Jadi hasilnya negatif 8. Ini ya. Jadi kalau bilangan negatif yang dipangkatkan, dilihat pangkatnya apakah ganjil atau genap gitu. Oke ya. Sekarang kita ke bentuk akar. Kita hapus dulu. Kalau mau dicatat di pause aja. Sekarang kita ke bentuk akar. Jadi sebenarnya bentuk akar ini adalah temannya bentuk pangkat. Teman atau kawan ya. Kalau misalkan kita menemukan tambah itu lawannya kurang, kali itu lawannya bagi, nah pangkat itu lawannya adalah akar. Jadi sebenarnya bentuk pangkat itu bisa kita rubah ke dalam bentuk akar. Misal, Ibu punya A pangkat M per N, ini kita bisa rubah nih ke dalam bentuk akar. Jadinya A pangkat M, nah diakarkan N. Gitu. Jadi kalau misalkan bentuk pangkat dirubah nih ke dalam bentuk akar, jadinya seperti ini. Nah, di bentuk akar ini juga ada sifat-sifatnya. Nah, sama kayak kemarin, sama Ibu mau langsung dirangkum semuanya aja gitu ya. Jadi kalau sifat-sifat bentuk akar, ini kalau misalnya kelewat, catatannya ada di e-learning ya. Yang pertama kita ke bentuknya nih. Untuk sederhananya, kalau misalkan punya akar A, nah kalau akar A ini kan kita suka tahu kalau akar 4 2, akar 9 3. Berarti sebenarnya kan di sini teh ada angka 2-nya kan ya. Nah, kalau ada kayak gini berarti kalau dilihat dari sini bahwa A itu pangkat M per N, berarti kita bisa bilang di sini adalah A pangkat 1 per 2. Kenapa? Karena di sini A-nya nggak pangkatnya pangkat 1. Di sininya akarnya akar 2. Jadi akar A bisa kita rubah bentuknya ke dalam bentuk A pangkat 1 per 2. Sekarang, kalau misalkan punya akar A dikali dengan akar B, nah ini sama seperti kita kalau nemu X dikali dengan Y di aljabar. Jadi langsung aja dikalikan. Hasilnya adalah akar A dikali B. Contohnya, kalau misalkan Ibu punya akar 2 dikali akar 3.
Berarti hasilnya adalah akar 6. Dari mana 6? 2 dikali 3. Sekarang, kalau untuk yang penjumlahan nih, Ibu punya P akar A ditambah Q akar A. Dilihat ya, sama-sama A. Berarti ini kita bisa lakukan distribusi. P sama Q-nya kita keluarkan. Jadinya P tambah Q. Sisanya belakangnya akar A. Atau akar A-nya kita keluarin juga sama aja ya. Contohnya, misalnya Ibu punya 3 akar 2 ditambah 5 akar 2. Ini sama aja kayak kita punya kayak gini nih. 2x 2x. Bentar. Sama aja kayak kita punya 3x ditambah 5x. Hasilnya berapa? Ditambah aja kan depannya 3 sama 5. Jadi hasilnya adalah 8x. Nah, ini juga sama. Karena ada 3 akar 2 ditambah 5 akar 2, berarti hasilnya adalah 8 akar 2. Dari mana 8-nya? 3-nya sama 5-nya ditambah. Jadi hasilnya 8 akar 2. Oke ya. Sekarang kalau misalkan yang berikutnya nih, kalau punya gimana kalau misalnya kurang? Sama aja. Kalau misalnya di sininya P akar A kurang Q akar A, ini juga tinggal dikurangi. P kurang Q akar A. Berarti Ibu kalau misalnya di sini nanti kita 3 akar 2 dikurangi 5 akar 2, hasilnya negatif 2 akar 2. Boleh nilainya negatif atau tidak akar itu? Boleh ya. Jadi boleh nanti di sininya depannya boleh bilangan negatif. Sekarang yang berikutnya, kalau punya akar A dibagi akar B, berarti hasilnya adalah akar A bagi B. Sama kayak yang nomor 2 ini. Contohnya, kita punya berapa ini? Akar 18 dibagi akar berapa? 6 misalnya. Berarti ini sama aja dengan kita menghitung akar 18 dibagi 6, kurang panjang. Berapa 18 bagi 6? 3, berarti jadi hasilnya adalah akar 3. Ini sifat-sifat bentuk akar. Jadi catatannya kalau misalkan mengerjakan soal bentuk pangkat ataupun bentuk akar, yang pertama harus kalian lakukan kalau nemu soal itu adalah bikin yang namanya pohon faktor. Jadi setiap angka yang kalian temukan pakai dulu pohon faktor, baru gunakan sifat-sifat yang selanjutnya. Oke, paham ya? Kalau misalkan kurang paham, diulangi lagi aja. Sekarang kita coba ke contoh soal. Ntar kita hapus dulu ya. Ibu punya contoh soalnya yang kali dulu ya, misalnya ya. Ibu punya di sini. Ini masih oranye. Boleh deh kita tulis. Contoh. Nah, Ibu punya 2 akar 3 kali misalnya 5 akar hilang 5 akar 7. Nah, kalau nemu soal yang kayak gini, berarti kita kalikannya sama. Kalau misalnya yang depannya kita kalikan sama ini aja. 2-nya dikalikan 5, terus yang akarnya, yang di dalam akar juga sama, dikalikan juga. Berarti 3-nya nanti dikalikan 7. 2 dikali 5, 10. Akar 3 dikali akar 7 berarti 3 dikali 7. Berapa 3 kali 7? 21. Nah, bisa seperti ini.
Contoh lainnya, kalau misalkan bentuknya kali lagi nih. Ibu punya 3 akar 24 dikali 5 akar 6. Nah, kalau ini boleh langsung dikalin juga, tapi lebih enak itu adalah kita tahu faktor dari 24. Mau langsung dikali boleh, enggak juga nggak apa-apa. Nah, tapi bisa ternyata kita juga bisa tetap kalikan ya yang luarnya mah. Yang 3 sama 5-nya kita kalikan. 3 dikali 5, 15. Akarnya, nah tips dari ibu mah nggak usah dikaliin dulu. Tulis aja dulu 24 kali 6. Nanti kita sederhanakan. 24 itu berapa kali berapa sih? 24 itu 4 kali 6 ya. Nah, 4 kali 6 kali 6. Jadi gini nih, kalau misalkan kita nemu nemu akar, kalau misalkan kita nemu akar yang kayak gini nih, 6 sama 6. Nah, ini tuh karena berpasangan boleh keluar. Ingat nggak waktu pas kapan ya? Kelas 7 kayaknya. Nah, jadi kalau misalkan ini kenapa bisa keluar? Karena kalau kita lihat akar 6 dikali 6 itu kan berarti akar 36. Akar 36 berapa? 6. Jadi ceritanya kalau ada akar 6 ketemu lagi dikalikan dengan akar 6, biar hilang ini akarnya ya. Jadi sisanya adalah 6. Berarti kalau kalian menemukan, ibu ngasih soal nih, akar 131 dikali akar 131, hasilnya berapa? 131. Kenapa? Karena akarnya itu saling bukan saling menghabisi, apa ya? Karena di sini kalau misalkan kita hitung ini angka ini 6 kali 6 jadi 36, diakarkan hasilnya 6. Jadi kalau kita nemu angka yang sama seperti ini, kita keluarkan. Oke. Kita hilangkan dulu. Besi bikin pusing. Sip. Nah, kita kembali ke sini. Berarti kita nuliskannya adalah 15 kali 6, sisanya akar 4. Sekarang kita lihat. Kalau misalkan akar 4 ada nilainya nggak? Ada. Berapa? 2. Berarti akar 4-nya kita gantilah dengan 2. Jadi kita hitung 15 kali 6 kali 2. Berapa hasilnya? 115 kali 2 dulu deh, 30. 3 kali 6, 18. 180. Oke ya. Jadi kalau menemukan soal yang seperti ini, yang luarnya tetap dikalikan, yang dalamnya juga dikalikan, tapi nggak usah dulu diuraikan. Baru nanti kita hitung. Di sini 24-nya disederhanakan. Boleh disederhanakan seperti ini, atau boleh juga seperti biasa kita gunakan yang namanya pohon faktor. 24 bagi 2, 12, bagi 2, 6, bagi 2, 3. Nah, ini kita tulis nanti di sini. Sama saja. Hasilnya nanti bakalan sama karena ini 2 sama 2 ketemu keluar. Yang ini juga jadi 6 sama 6 sama juga, jadinya boleh di luar. Oke, kita ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, kalau misalkan punyanya nih nilainya adalah 3 ke atas. Nah, sini ya. 3 akar 2 ditambah 2 akar 8. Kok putus? 2 akar 8. Nah, kalau kita punya soal seperti ini, ingat ya kalau misalkan bentuknya penjumlahan akar, bentuk akarnya yang belakangnya harus sama. Ini 2, ini 8. Nah, tapi kita tahu nih 8 ini adalah kelipatan dari 2.
Berarti lagi-lagi kalau misalkan nemu bilangan yang kayak gini yang nggak sama, kita buat pohon faktor. 8 bagi 2, 4. 4 bagi 2, 2. Jadi 8 itu adalah 2 pangkat 3 alias 2 kali 2 kali 2. Jadi kita langkah pertamanya pohon faktor. Lalu disalin. Kita sederhanakan. 3 akar 2 ditambah 2 akar. Nah, ini ganti 8-nya. Jadi 2 kali 2 kali 2. Sekarang kita cek nih. Ada yang sama? Ada. Di sini mana? Ini kan sama 2 sama 2. Berarti dia boleh kita simpan di luar. Jadinya 3 akar 2 ditambah 2 dikali 2. Ini tetap ada di dalam akar 2. Baru kita hitung. Berarti 3 akar 2 ditambah 2 kali 2, 4. 4 akar 2. 3 tambah 4, 7. Jadi hasilnya 7 akar 2. Gitu. Selesai ya sepertinya ya untuk bentuk akar dan pangkat. Nah, kita lanjutkan ke soal latihan dan juga diskusi di grup WA. Kalau mau japri boleh, tapi kalau mau di grup juga lebih oke, biar pertanyaan yang sama mungkin nanti teman juga bisa bantu untuk menjawab ya. Walau alam bisawab, mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.